Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Syarifatul Hilda, NIM 2110400043, kelas PGMI 2 semester 2, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan jurusan PGMI, Universitas Islam Negeri Dato Karana Palu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih, yaitu yang berjudul Haji dan Umroh, dengan dosen pengampu Pak Oyan D. Taufik SPDI MPD sebagai dosen pertama dan Ibu Restu Fauzia MPD sebagai dosen kedua. Yang pertama, pengertian haji. Haji menurut lugha atau arti bahasa adalah al-qasdu atau menyengaja, sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah berarti bersengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula, menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara, semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun haji. Rukun haji terbagi menjadi 6. Yang pertama, ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji. Kedua, wukuf, yaitu berdiam diri di padang Arafah. Ketiga, tawaf, yaitu berputar mengelilingi Ka'bah. Keempat, sa'i, yaitu lari-lari kecil sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Kelima, tahallul, yaitu mencukur atau memotong rambut minimal 3 helai. Dan yang keenam atau terakhir yaitu tertib. Tertib adalah berurutan dalam pelaksanaan, yaitu dari ihram hingga tahallul. Macam-macam haji. Macam-macam haji terbagi menjadi 3. Yang pertama, haji ifrad, yaitu melakukan ibadah haji terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan ibadah umroh. Kedua, haji kiran, yaitu mengerjakan ibadah haji dan umroh dalam satu niat. Ketiga, haji tamatu, yaitu melakukan ibadah umroh, setelah itu baru mengerjakan ibadah haji. Kedua, pengertian umroh. Secara bahasa, umroh artinya berkunjung ke suatu tempat, sedangkan secara istilah fikih, umrah artinya melakukan serangkaian ibadah, tawaf, sa'i di antara 2 bukit Sofa dan Marwah, lalu diakhiri dengan tahallul. Semua rangkaian ibadah tersebut dilakukan setelah ihram untuk umrah, setelah ihram atau niat untuk umrah dari batas-batas mikot yang telah ditentukan. Rukun umrah. Rukun umrah terbagi menjadi 5. Yang pertama, ihram, kedua, tawaf, ketiga, sa'i, keempat, tahallul, dan yang terakhir yaitu tertib. Syarat-syarat haji dan umrah. Syarat-syarat haji dan umrah terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu beragama Islam, kedua, balik, ketiga, berakal sehat, keempat, merdeka, dan yang terakhir yaitu mampu secara fisik dan finansial. Larangan haji dan umrah. Bagi laki-laki, pertama, dilarang memakai pakaian berjahit. Kedua, dilarang memakai sepatu atau sesuatu yang menutup mata kaki. Ketiga, dilarang menutup kepala. Bagi perempuan, pertama, dilarang memakai kaos tangan. Kedua, dilarang memakai penutup muka atau cadar. Bagi laki-laki dan perempuan, pertama, dilarang memakai wangi-wangian. Kedua, memotong kuku, mencukur rambut, atau mencabut bulu badan. Ketiga, sengaja memburu dan membunuh binatang. Keempat, menikah, menikahkan, dan melamar. Kelima, bersetubuh. Dan yang keenam, memotong atau mencabut pepohonan. Perbedaan haji dan umrah. Yang pertama, berdasarkan hukumnya. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam, sedangkan hukum umrah adalah sunnah. Kedua, berdasarkan waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan haji dan umrah berbeda. Ibadah haji hanya bisa dilakukan sekali setahun, yaitu pada bulan Zulhijjah, sedangkan umrah bisa dilakukan kapan saja, kecuali hari-hari tertentu seperti hari tasyrik. Kemudian, berdasarkan rukunnya. Rukun haji ada 6, yaitu niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Sedangkan rukun umrah ada 5, yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Perbedaan hanyalah wukuf di padang Arafah yang hanya dilakukan oleh jamaah haji saja. Keempat, berdasarkan kewajibannya. Kewajiban haji ada 5, yaitu niat ihram
dari mikot atau batas area yang telah ditentukan sesuai dengan asal wilayah jamaah. Menginap di Musdalifah, menginap di Mina, tawaf wada atau perpisahan, dan melempar jumrah. Sedangkan kewajiban umrah hanya ada dua, yaitu niat dari mikot dan memenuhi dan menjauhi larangan ihram. Hikmah haji dan umrah. Yang pertama yaitu diganjar surga. Kedua, menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menghapus dosa. Yang keempat, mendapatkan pahala yang besar. Yang kelima, menguatkan iman. Keenam, amalan yang paling baik. Dan ketujuh, mendapatkan tarbiyah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, syiar perpaduan umat Islam. Demikianlah penjelasan saya tentang materi haji dan umrah. Lebih dan kurangnya saya